Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Sebuah truk box terperosok ke sungai di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Truk dievakuasi 3 mobil derek. Penyergapan pencuri rumah kosong di Bandar Lampung diwarnai tangis keluarganya. Hampir seluruh SPBU di Jalan Sumatera Lintas Barat kehabisan stok solar dan Pertalite. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar di Lampung masih terjadi. Kamis siang, hampir seluruh SPBU di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat Pringsewu kehabisan stok Pertalite dan solar. Pegawai SPBU memasang pelang pengumuman bahwa Pertalite sedang dalam perjalanan. Kelangkaan Pertalite dikeluhkan pengendara motor dan minibus. Tak hanya di Pringsewu, kelangkaan juga terjadi di kabupaten lain. Mereka yang kendaraannya kehabisan bahan bakar terpaksa beralih membeli Pertamax yang harganya lebih mahal. Nggak ada, sampai dari Kota Agung ngantri, Gisting ngantri panjang, yang saya tadi pulang Padang tadi kosong, ketemu di Pringsewu sini. Ini ngisi Pertalite atau Pertamax? Pertamax. Karena Pertalite habis. Pertalite habis. Ya. Ini sangat berpengaruh nggak Mas isi dari Pertalite ke Pertamax ini Mas? Sangat berpengaruh. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan para sopir travel. Tingginya harga Pertamax tidak terjangkau oleh mereka karena akan menambah pengeluaran. Pertalite? Dari Pertalite? Iya. Ini ada nggak barangnya? Nggak ada. Nggak Udah ada. berapa hari ini Pertalite? Itu nggak ada atau seperti apa sih? Kosong ya? Kosong. Dari Talang Padang nyampe sini kosong. Kosong semua. Udah berapa hari ini kosong gitu Pak? Ini biasanya ngisi Pertalite ya? Pertalite. Karena nggak kejangkau kalau orang ini kita. Iya. Apalagi kalau kita mau buat usaha travel itu nggak ketemu. Warga dan pengelola SPBU mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar dan Pertalite, sebab kedua BBM tersebut merupakan andalan warga beraktivitas sehari-hari. Kelangkaan solar dan Pertalite juga dipastikan akan menyebabkan naiknya harga barang-barang lain. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ratusan warga mendatangi gerai vaksinasi Merdeka di lapangan Saburai Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Kamis siang. Vaksinasi digelar oleh Pemkot Bandar Lampung untuk mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Petugas menyediakan 2.000 dosis dan melayani seluruh vaksinasi, baik dari dosis pertama hingga ketiga. Berharap antusiasnya dari masyarakat untuk vaksin booster, ya bagi yang belum, bagi yang memang takut, ya jangan takut bahwa vaksin ini nggak terasa sakit. Ya supaya kita imunnya makin baik, walaupun kita sekarang sudah COVID-19 sudah reda, ya menuju pandemi. Insya Allah dengan kita vaksin, imun kita akan lebih baik lagi. Banyaknya warga yang mendatangi gerai vaksinasi ini bagian dari bukti pencapaian vaksinasi di Lampung masih rendah. Warga yang telah disuntik vaksin berharap pandemi segera benar-benar berakhir. Ya harapannya sih
ini semua biar COVID itu cepat hilang lah. Ya. Jadi kita mau bergerak kemana-mana bebas. Ya. Iya bagus pendapatnya. Cepat penanganannya cepat tadi langsung. Kita sendiri udah vaksin keberapa? Ketiga ini. Ketiga ya. Kita ada ketakutan nggak sih Bu sebelumnya Bu? Nggak ada, biasa aja. 1-2 juga gitu, sama aja. Berarti ini yang keberapa Bu? Ketiga booster. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi dosis pertama di Lampung hingga Kamis kemarin 80,70%, dosis kedua 64,45%, dosis ketiga 15,47%, dan dosis keempat 0,69%. Target vaksinasi di Lampung 7,5 juta orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. ...522 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kalianda, Lampung Selatan mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Surat remisi diberikan pihak lapas dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Para narapidana yang mendapat remisi itu berasal dari berbagai kasus seperti kriminal umum, narkotika, hingga 1 kasus terorisme atas nama Dery Mulyawan. Dery mendapat potongan masa hukuman 3 bulan dari vonis 3 tahun penjara yang diterimanya. Pemberian remisi itu menurut pihak lapas sudah sesuai prosedur dan aturan serta syarat-syaratnya. Selain itu juga karena para narapidana sudah berkelakuan baik selama dalam lapas. Khusus narapidana terorisme sudah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa mereka sudah menyatakan ikrar setia pada NKRI, juga mereka juga sudah mengikuti program deradikalisasi yang dilaksanakan baik BNPT maupun di lapas. Dan selama dia ada di sini, berada di sini, berdasarkan penilaian tim pengamat pemasyarakatan di Lapas Kalianda, berkelakuan baik dan mengikuti program-program dengan baik. Karenanya teroris di sini kami ajukan untuk remisi dan sudah disetujui. 2 narapidana di antaranya langsung bebas usai mendapat remisi karena masa tahanannya sudah habis. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masih dari informasi dari dalam lapas, 351 narapidana lapas kelas 2B Waikanan mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan di hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. 6 di antaranya langsung bebas karena masa tahanan sudah habis. Terakhir berapa? Mereka yang mendapat remisi berasal dari berbagai kasus kriminal umum dan narkotika. Kamera Pak. Napinya yang memperoleh remisi sebanyak 351 dari jumlah 571. Yang paling banyak berapa potongannya Pak? Remisi itu kan bervariasi tentang masa pidananya, jadi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, dan yang langsung bebas ada 6 orang hari ini. Ya, yang pastinya seneng lah. Alhamdulillah bisa dapat potongan. Kalau itu apa dulu Bang kasusnya Bang? Kalau saya narkoba. Narkoba Bang ya. Kena berapa lama Bang? 4 tahun 6 bulan. Remisinya Bang? Remisinya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan Bang ya. Pemotongan masa tahanan yang diberikan ke 351 narapidana bervariasi mulai 1 hingga 3 bulan. Narapidana yang mendapat remisi dan langsung bebas diminta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum saat kembali ke tengah masyarakat. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.